Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Faisal Aditya, nomor induk mahasiswa 2230110070 yang akan menyampaikan Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Seperti yang dikatakan Bapak Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, bahwasanya jangan sekali-kali melupakan sejarah, karena bangsa yang besar ialah bangsa yang tidak pernah melupakan sejarah bangsanya sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya kehidupan seseorang juga tidak lepas dari sejarah. Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Indonesia resmi sebagai bangsa sejak diikrarkan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang merupakan janji luhur para pemuda Indonesia dari berbagai daerah, suku, dan agama untuk menjadi satu bangsa, satu tanah air, serta menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia dengan berdasarkan Pancasila. Dalam kaitannya dengan sejarah bangsa Indonesia, Pancasila dibagi menjadi 5 era, yaitu era prakemerdekaan, era kemerdekaan, era Orde Lama, era Orde Baru, dan era reformasi. Pancasila di era prakemerdekaan. Pada tanggal 1 Maret 1945 dibentuk Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang biasa disebut dengan BPUPKI, yang diketuai oleh Dr. Rajiman Weddiodiningrat. Dalam pembukaan pidato pada sidang pertama, beliau melontarkan pertanyaan, apa dasar negara kita dan mau dibentuk seperti apa? Untuk merumuskan Pancasila sebagai dasar negara, terdapat usulan-usulan pribadi yang dikemukakan dalam sidang BPUPKI. Usulan pertama dari Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 yang mengemukakan 5 asas bagi negara Indonesia. 1. Kebangsaan, 2. Kemanusiaan, 3. Ketuhanan, 4. Kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Usulan yang kedua dari Profesor Dr. Supomo pada tanggal 13 Mei 1945 yang mengemukakan 3 asas teori-teori bagi negara Indonesia, yaitu 1. Teori negara perseorangan atau individualis, 2. Paham negara kelas atau kelas teori, 3. Paham negara integralistik. Usulan yang ketiga ialah dari Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 mengemukakan 5 prinsip dasar negara, yaitu 1. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila di era kemerdekaan. Pada masa ini merupakan masa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Sehari selepas itu, pada tanggal 18 Agustus 1945, Piagam Jakarta mengesahkan pada sidang PPKI dalam pembentukan Undang-Undang Dasar 1945. Selepas itu, pada tanggal 22 Juni 1945, Piagam Jakarta memperbandingkan perumusan dasar negara menjadi 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah nilai-nilai dasar negara Republik Indonesia yang sampai saat ini kita kenal dengan sebutan Pancasila. Pancasila era Orde Lama. Pada masa Orde Lama, Pancasila mengalami ideologasi yang berarti Pancasila berusaha untuk dibangun dan dijadikan sebagai keyakinan dan kepribadian bangsa. Meskipun saat itu, Soekarno berpendapat bahwa ideologi Pancasila belum jelas apakah dapat menghantarkan kesejahteraan atau tidak. Tapi, Soekarno tetap tegas menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia.
pada masa Orde Lama masih dicari bentuk implementasi dari Pancasila itu sendiri, terutama dalam sistem ketatanegaraan. Oleh sebab itu, Pancasila pun diterapkan dengan bentuk yang berbeda-beda. Pancasila era Orde Baru. Pada Orde Baru, dalam sejarah Republik Indonesia, merupakan masa pemerintahan yang terlama dan bisa juga dikatakan sebagai masa pemerintahan yang paling stabil. Di era Orde Baru, yakni stabilitas dan pembangunan tidak lepas dari keberadaan Pancasila. Visi Orde Baru pada saat itu ialah untuk mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Kemudian, yang terakhir ialah Pancasila di era reformasi. Pancasila di era reformasi sampai saat ini dapat dikatakan tidak jauh berbeda dengan era Orde Lama dan Orde Baru. Karenanya, seiring perkembangan zaman, tetap ada tantangan yang harus dihadapi. Tantangan tersebut ialah korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN yang masih terus terjadi. Di era reformasi ini, Pancasila seakan-akan tidak memiliki kekuatan dalam mempengaruhi dan menuntun masyarakat. Pada saat ini juga, Pancasila tidak lagi populer seperti pada masa lalu. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.